Rabbika, dengan nama Rabbmu. Kalimat ini dijelaskan oleh Ustaz Dr. Ali Juresyah di salah satu kitab beliau. Kenapa Allah menyebutkan Iqra bismi rabbik dan bukan Iqra bismillah? Kata beliau, di sini posisinya bukan posisi kewajiban untuk ibadah kepada Allah. Posisinya dalam tanda petik kewajiban Allah untuk mencipta, memberi, melayani makhluknya sebelum nanti ditugaskan untuk melakukan sesuatu. Jadi seakan-akan diingatkan tentang Rabb. Di salah satu penjelasan yang disampaikan juga oleh Ustaz Nasir As-Sa'di, Syekh Nasir As-Sa'di, di dalam tafsir beliau, kenapa para nabi dan rasul itu dulu banyak berdoanya dimulai dari kata Rabb. Itu seakan-akan Robin. Atau grup Robinnya. Itu seakan-akan mengingatkan Allah, mengingatkan akan rububiyahnya, bahwa kita ini binaannya dan kita membutuhkan perhatian spesial. Allah seakan-akan apa? Mengingatkan Gusti Allah ini, saya butuh apa? Perhatian yang spesial. Tidak sama dengan perhatian yang kepada yang lain. Minta diperhatikan secara khusus spesial karena kita punya proyek-proyek spesial. Disuruh membaca, mengumpulkan ilmu yang ada di dalam ayat-ayat itu, surat-surat itu, dengan nama Murabbi kita. Rabb itu Murabbi. Rabbi ay Murabbi. Murabbi kamu, pencipta kamu, pemilik kamu, yang mencukupi isi kamu, yang mengatur kamu, yang punya hak memerintah, melarang, halal, haram, itu ada di Murabbi. Bacalah. Tetapi lebih spesifik di tulisan Allah, Alladzi khalaq. Dan yang punya kemampuan apa? Menciptakan. Nanti menciptakan asal atau pakai rumus? Pakai aturan? Pakai aturan. Dan ilmu yang akan dibuka untuk kita pada ayat yang kita baca itu nanti satuan-satuan bagian dari aturan. Maka membaca yang benar, yang kemudian kita kumpulkan ilmu-ilmu dan kita rangkai. Oh, sayur asam saya pengen ya, ternyata ngene kumpul ibu, terus diproses. Disinilah Allah akan mencipta makhluk baru namanya apa? Sayur asam. Itu dicipta gara-gara kita membaca resepnya sayur asam dan kita proses. Begitu besok kita membaca resep kedua sayur lodeh. Ada sebagian yang sama bumbunya dengan yang kemarin asam. Apa yang pada bu? Bawang putih. Misalkan sama airnya sama. Tapi sebagian nanti yang lain. Maka kemudian Allah mencipta berdasarkan dengan itu. Maka siapapun dari kita yang mau bicara tentang produktivitas hasil, jangan keburu meniru orang lain. Dapatkan ilmunya dari ayat, dari hadis Nabi, dan kemudian karena yang punya komitmen mencipta untuk kita sesuai dengan itu adalah Allah, bukan yang lain. Alladzi khalaq itu Allah, Rabb kita. Maka membaca yang benar itu akan membuat kita tahu banyak. Allahu Akbar. Ya, jadi kenapa kita membaca Bismi Rabbik? Itu karena kita ingin yang hasil kita membaca ini nanti berwujud kepada makhluk baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin Allah mencipta keterampilan kesehatan medis untuk kita, maka yang kita baca tentang apa? Ya. Ketika kita ingin Allah mencipta kapasitas dalam diri kita, kemampuan memimpin RT, RW, haruslah yang dibaca tentang yang mengantarkan kita bisa menekuni resep tertentu yang akhirnya Allah mencipta di situ. Yang menginginkan kita punya menjadi pengusaha di bidang apa, kelas apa, ya, nasional, internasional, berapa jumlah orang yang mau dilayani, mereka ada di belahan mana saja, apa, maka kita butuh bahan bacaan yang membuat
kita paham tentang itu, kemudian mau melakukan berdasarkan dengan prosedurnya itu, maka Allah akan menciptakan apa? Dan yang menarik adalah ketika kita hari ini dari tidak tertarik kepada itu, minta dibuat tertarik oleh Allah. Allah bisa buat. Iya. Dari kita gampang bosenan, minta kepada Allah supaya jadi orang yang militer nggak punya bosenan. Allah bisa ngasih. Itu masalahnya di mana? Nggak pernah minta. Masalahnya di mana? Kenapa mandek? Jadi seakan-akan dunia mandek kafir. Maka kita butuh melakukan sesuatu yang nggak ada alasan berhenti itu, karena nembung kalau ditembung itu bisa, gitu loh. Waktu itu secara ajaran ini orang mati diapa nanti terjadi Qabil Habil gelut, terus satu membunuh yang lain, setelah berhasil membunuh nyesel, terus bingung siapa ini. Dikirimi oleh Allah 2 ekor burung, berkelahi, satu membunuh yang lain. Setelah dia hilang membunuh saudaranya, ternyata gali tanah dan dikumpulkan. Oh gitu. Artinya betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan ngantuk, bukan tidur, bukan sedang sibuk yang lain, terus ngawasi kita butuh apa? Kapanpun dilayani oleh Allah. Nggak harus nunggu lulus sekolah. Nggak harus nunggu. Bahkan lulus pun hanya dapat ijazah kan? Nggak usah ditunggu lulus. Ya, nggak usah ditunggu lulus ya. Tembung nyuwun kepada Allah rangkaian dan baca sesuatu di bidang tertentu, maka Allah Ta'ala akan mencipta untuk kita sesuatu. Ya, jadi begitu artinya. Jadi nggak ada kita membaca itu sekedar senang ngocok, tapi tidak ada target penciptaan sesuatu, perubahan sesuatu, pengadaan sesuatu. Maka membaca harus terkait dengan bidang yang mau diadakan, karena nanti akan bersentuhan langsung dengan sifat Allah. Ya, dari nama Ar-Rabb itu adalah untuk mencipta. Dan yang di sini dicontohkan khalaqal insana min 'alaq. Allah itu telah mencipta manusia dari apa? Dari apa? Ini jawaban dari teorinya siapa? Darwin. Walaupun Darwin baru muncul kemarin ya, tapi sudah dijawab sejak dulu. Karena nanti ada pertanyaan yang abadi kepada manusia. Saya itu sopo? Dari mana? Untuk apa? Kemarin itu ada nanti rangkaian pertanyaan yang abadi dan harus mampu kita jawab. Apakah kita terlahir hanya karena bapaknya si fulan, ibunya si fulan, kemudian bapaknya kerjanya ini, kemudian melu monogui? Tidak, terlalu sederhana. Nanti menafsirkan siapa kita. Kita akan membaca langsung Allah pencipta kita dengan proyek-proyeknya. Di sini kita bisa memperbaharui visi dan memperbarui misi itu berbeda sama sekali dengan apa yang ada di lapangan. Justru kita kembali kepada penjelasan ini bahwa ternyata Allah lah yang menciptakan siapa? Kita manusia, bukan dari evolusi namanya? Evolusi. Iya. Bukan karena perkembangan menjadi ada perkembangan yang dirancang oleh Allah Taala. Dan yang menarik adalah Allah menciptakan kita dari apa di sini? Alam itu dapat ia menempel di dinding rahim. Mu'alaq yang tergantung yang ada di rahim. Alam. Tulang kita dari alam, daging kita dari alam, kulit kita dari alam, telinga kita dari alam, mata kita dari alam. Jadi kemampuan Allah satu bahan jadi kita berapa banyak? Ini perbuatan namanya membaca. Tapi yang dibaca resep sayur asam, maka Allah mencipta. Maka tergantung, kalau kita ada nanti keterampilan baru, jangan membaca yang sama dengan kemarin. Hadirkan sesuatu yang baru, maka Allah akan mencipta. Karena kemampuan Allah mencipta dari kegiatan membaca itu bisa beragam sekali. Kemarin Birahdam, sekedar pesawat apa tadi?
penjelajah, pelacak untuk menggoleki informasi. Setelah kemarin Turki itu sebelumnya sudah membeli pesawat F-16 dari apa? Amerika. Kurang lebih 100 biji dibeli. Tapi Turki sudah punya rencana ketika mau, karena dia tahu pesawat sahabat yang pemegang rahasianya kan Nabi kita Muhammad SAW di tengah malam dengar suara, ternyata di belakang Nabi lama Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Hudzaifah ibn Yaman menyaksikan Nabi bergerak bangun, dan ternyata kemudian Nabi bergerak ke tempat wudhu. Akhirnya Hudzaifah ikut nyusul ke tempat wudhu. Selesai wudhu, Nabi berdiri untuk apa namanya? Salat. Hudzaifah pun langsung nyelonong, nempel di sebelah kirinya Nabi. Akhirnya dipegang oleh Nabi kepalanya dan diputar ke sebelah kanan. Kita berdua sebelah kanannya sejajar. Nah, setelah itu selesai walat dhalin amin, Nabi alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Al-Baqarah 1, 2, 10, 20, 30, 40. Ini Hudzaifah sudah merasa kayaknya sudah keselamatan. Maka dia dalam pikirannya mungkin Nabi menebak mungkin akan rukuk setelah ayat ke-50. Ternyata 49, 50, 51 kata dia mungkin sampai 100. Sudah 100, 100, ternyata nyambung 101. Kata Hudzaifah mungkin akan rukuk nanti setelah selesai Al-Baqarah. Rasanya Al-Baqarah selesai, An-Nisa selesai, Al-Imran selesai, 3 surat, baru kemudian Allahu Akbar. Dan rukuknya hampir sama persis dengan lama berdirinya dengan 3 surat. Ini beliau bukan sedang menuju kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini sedang berjalan menuju Allah untuk menyelamatkan umat sampai final kiamat. Kira-kira berapa jam surat? Bayangan saya nanti diantara kesimpulan pendidikan anak dan mempersiapkan pendidikan anak dan mempersiapkan anak, kenal ke anak ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bayangan saya ini begitu pakai Quran siji. Terus kayak pesan kita amin. Allah kayak siji Allah. Mari kono kowe arep dadi apa disutuki ayat-ayat di bidang itu. Terus. Karena nanti ada dalam satu malam itu bukan 3 surat tapi 1 ayat saja. Untuk komunikasi dengan Allah Taala, untuk temukan jalan bagaimana dia berdamai, nggak akan ada yang bisa bertahan di depan dia. Semua akan bisa didengar. Dan ini adalah warisan terbaik untuk anak-anak nanti amin. Amin. Ini warisan terbaik untuk anak-anak. Diberikan nanti lulus TK semua siswa dapat ini 1 buku Al-Qur'annya dan mau menjadi apa di situ nanti ayat di bidang itu. Di SD yang